Mendengar istilah segitiga Bermuda, mungkin pertama kali yang terbesit di pikiran adalah lautan misterius yang kerap memicu malapetaka untuk kapal maupun pesawat. Makanya banyak orang ngomongin segitiga Bermuda ini pasti mengkaitkannya dengan berbagai mitos atau hal mistis yang menimbulkan tanda tanya. Nah, segitiga misterius seperti di Bermuda itu ternyata juga ada di Indonesia. Dia adalah segitiga Masalembo. Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Masalembo adalah perairan yang berada di antara perairan Laut Jawa, tepatnya di sebelah utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Perairan Masalembo ini juga merupakan daerah pertigaan yang merupakan pertemuan antara Laut Jawa dengan Selat Makassar. Nah, secara geografis, Kepulauan Masalembo ini memiliki 4 pulau. Nah, 3 di antaranya merupakan pulau utama yang berpenghuni, Pulau Masalembu, Masa Kambing, dan Masa Karamian. Sementara pulau yang tidak berpenghuni di Kepulauan Masalembo ini dikenal sebagai Pulau Kambing. Lokasinya yang mempertemukan 3 titik itu bila ditarik garis memang akan membentuk segitiga imajiner. Julukan segitiga Bermuda Indonesia ini disematkan ke perairan Masalembo lantaran kecelakaan kapal atau pesawat di wilayah ini yang hampir semuanya menciptakan korban jiwa yang banyak. Nama Masalembo sendiri diambil dari nama kepulauan yang berada di tengah Laut Jawa, tepatnya di sebelah utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yakni Kepulauan Masalembu. Nah, kalau dari sejarah, katanya asal muasal kepulauan ini dinamai Masalembu bermula dari banyaknya populasi sapi atau lembu yang ada di sana. Saat itu, Pulau Masalembu ini kerap disinggahi saudagar dari Bugis saat kondisi angin tak memungkinkan untuk berlayar. Hal itu lantas membuat orang-orang Bugis kemudian menyebut pulau itu dengan sebutan Nusa Lembu atau Pulau Sapi. Lama-kelamaan penyebutan Nusa Lembu pun berubah menjadi Masalembu. Salah satu mitos di Masalembo yang terkenal dan diyakini masyarakat, konon perairan ini dikuasai oleh Ratu Malaka. Mitos lain menyebut perairan Masalembo merupakan tempat makhluk halus dan siluman yang berkumpul. Makanya ada cerita di zaman dulu, siapapun yang akan melewati perairan tersebut mesti memberikan salam, meminta izin, bahkan membawa sesajen atau sesembahan agar bisa selamat melewati perairan Masalembo. Selain itu ada kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan Masalembo, yang mana sebagian besar dari mereka ini berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat di kawasan Masalembo memiliki pantangan tersendiri untuk tidak melaut pada Desember hingga bulan Juni, karena pada saat itu gelombang laut Masalembo sangat tinggi dan besar. Masyarakat juga punya istilah garis putih untuk menggambarkan daerah yang biasanya ini paling banyak memakan korban. Garis putih ini menjadi batas wilayah aman bagi nelayan untuk melaut dan bagian yang dibatasi adalah bagian yang sakral. Nelayan Masalembo percaya apabila saja nekat melewati garis putih ini, maka bahwa orang tersebut tidak akan selamat, termasuk kapal dan seluruh bawaan. Banyak kecelakaan yang terjadi di perairan Masalembo. Namun dari banyaknya kecelakaan tersebut, ada 2 peristiwa kecelakaan yang paling membekas dalam sejarah musibah di tanah air. Yang pertama, tenggelamnya kapal Tampomas II di perairan Masalembo pada Selasa 27 Januari 1981 yang menjadi salah satu kecelakaan paling membekas dalam sejarah. Tenggelamnya kapal yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Ujung Pandang atau yang sekarang dikenal sebagai Makassar ini telah menelan ribuan korban. Penyebab tenggelamnya kapal Tampomas II sendiri disebut berawal dari percikan api di kabin kendaraan. Api itu kemudian menjalar ke seluruh bagian kapal yang memicu kepanikan di dalam kapal.
Nah, para penumpang ini yang panik, beberapa di antaranya justru memilih untuk terjun ke laut. Padahal cuaca dalam keadaan buruk. Naas, sebenarnya saat itu upaya penyelamatan telah dilakukan. Beberapa kapal lain yang berada di sekitar kapal Tampomas II diperintahkan mendekat untuk memberikan pertolongan. Tapi itu tadi, karena cuaca buruk, penyelamatan tidak bisa berjalan optimal. Akibatnya, dari 1054 penumpang ditambah 82 awak kapal, 90 orang dinyatakan tewas dan 340-an orang tidak diketahui nasibnya, termasuk sang nahkoda Abdul Rifai. Sedangkan jumlah korban yang selamat ada sekitar 671 orang. Jumlah korban kecelakaan ini menjadi musibah perairan terburuk keempat di dunia. Setelah Titanic di tahun 1912, Lusitania 1915, dan Empress of Ireland di tahun 1906. Selain kecelakaan kapal, Masa Lembo juga kembali disorot dalam tragedi jatuhnya maskapai Adam Air dengan nomor penerbangan 574 tahun 2007 silam. Pesawat yang lepas landas dari Bandara Juanda dengan tujuan Manado itu dijadwalkan mendarat pukul 16.14 waktu Indonesia Tengah. Namun naas, pesawat itu tak pernah tiba di Manado. Adam Air KI 574 putus kontak dengan radar Air Traffic Center Bandara Makassar, Sulawesi Selatan sekitar 1 jam 7 menit setelah terbang. Pada saat putus kontak ini, posisi pesawat berada pada 85 mil laut atau 157 km sebelah barat Laut Makassar dengan ketinggian mencapai 35.000 kaki. Hingga pukul 00 hari itu, posisi pesawat Adam Air KI 574 masih juga belum diketahui. Namun, radar milik Singapura menangkap pancaran emergency locator beacon di Rantai Pao Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Titik terang pencarian pun muncul setelah seorang nelayan Majene yang menemukan ekor pesawat Adam Air pada 11 Januari 2007. Namun, baru pada hari ke-25 pencarian, kotak hitam pesawat Adam Air KI 574 baru ditemukan. Dan setelah itu, pencarian pun dihentikan. Sebanyak 96 penumpang dan 6 orang awak pesawat yang dibawa Adam Air itu semuanya dinyatakan meninggal dunia. Terlepas dari mitos dan misteri yang melekat dengan segitiga Masa Lembo, kondisi yang unik di perairan Masa Lembo ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam penelitian LIPI berjudul Menguak Mitos Segitiga Masa Lembo dalam Perspektif Oseanografi tahun 2016, peneliti Adi Purwandana menjelaskan tentang fenomena turbulensi di udara yang mengancam keselamatan penerbangan serta pusaran yang mengancam keselamatan pelayaran di Masa Lembo. Jadi katanya, fenomena ini adalah efek dari perbedaan kondisi Laut Jawa yang merupakan perairan dangkal di sebelah barat Kepulauan Masa Lembo dengan Laut Flores yang merupakan perairan laut dalam di sebelah timur. Sementara untuk fenomena pusaran air di perairan Masa Lembo, katanya ini disebabkan oleh adanya arus lintas Indonesia atau Arlindo yang mengalirkan massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Selain mengalir melalui Selat Makassar, Arlindo ini juga mengalir melalui perairan laut dangkal yaitu Laut Jawa yang dibawa dari Laut Cina Selatan. Kedua arus ini bertemu di wilayah segitiga Masa Lembo sehingga menimbulkan pengacakan arus dan turbulensi. Fenomena pusaran inilah yang dapat mengancam keselamatan moda transportasi laut, terutama untuk kapal-kapal bertonasi kecil ketika melintasinya. Sedangkan terkait fenomena turbulensi di perairan Masa Lembo, Adi Purwandana menjelaskan, fenomena ini disebabkan lantaran perairan Laut Jawa yang lebih cepat hangat dengan menghangatnya lapisan atmosfer di atasnya dibandingkan dengan Laut Flores. Hal ini menyebabkan perbedaan tekanan udara karena tutupan awan sebagai dampak dari penguapan. Perbedaan tekanan udara yang secara tiba-tiba inilah yang menghasilkan fenomena turbulensi yang dapat mengancam keselamatan ketika pesawat udara melintasinya.
Bukan berniat membuka luka lama, namun peristiwa yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi pelayanan transportasi Indonesia, supaya kejadian serupa tak terulang kembali. Semoga korban pergi dalam keadaan tenang, dan kita yang sehat agar tak lupa berdoa memohon keselamatan setiap akan memulai perjalanan. Sekian dulu cerita kali ini. Bye.